Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan sebuah power tools dari Dolis. Tepatnya ini adalah cordless brushless drill dengan tipe BD636. Dan saya yakin kalau kalian menyimak video ini sampai selesai, kalian akan merubah pandangan kalian mengenai power tools 12 volt dan torsi 30 Nm. Kalau real seperti produk ini, itu ngeri teman-teman. Langsung aja kita unboxing dan kita tes habis-habisan Dolis BD636 ini. Oke, sebelum kita unboxing produknya, kita cek dulu harganya. Ya, di sini kita buka Tokopedia. Nah, ini ya sudah kita tampilkan di layar. Untuk harganya itu berkisar dari 500 sekian sampai 600 ribuan. Nah, link yang saya kasih di kolom deskripsi itu adalah officialnya, sehingga ya kalian bisa lebih nyaman dan tenang kalau beli di toko resminya. Karena untuk urusan garansi dan lain-lainnya, pastinya after sales service-nya bakalan lebih mudah dan lebih responsif. Oke, langsung aja kita unboxing teman-teman. Tipenya ini adalah BD636. Dia ini adalah cordless brushless drill 12 volt yang dibekali baterai 2Ah dan motornya punya torsi 30 Nm. Lalu di sini juga ada keterangan ya bahwa dia itu sudah memenuhi registrasi barang K3L, artinya barang ini sudah berizin resmi untuk dijual di Indonesia. Nah, di paket pembeliannya kita juga dikasih brosur seperti ini yang menjelaskan secara lengkap dan terperinci mengenai fitur-fitur dari Dolis BD636 ini. Ya, ini langsung aja nanti kita baca sambil unboxing aja ya. Oke, untuk kopernya atau hardcase plastiknya, ini kualitasnya sudah nggak usah diragukan lagi ya. Dolis selalu mengemas produknya dengan cukup premium. Oke, seperti ini isinya, dan di dalamnya kita ada kartu garansi. Ini selama 2 tahun ya. Nanti untuk ketentuan garansinya langsung aja saya cantumkan fotonya. Kalau kalian mau baca silahkan di screenshot. Oke. Selanjutnya di sini ada buku petunjuk atau manual book, dan ini sudah berbahasa Indonesia. Jadi semua produk yang sudah mengantongi izin K3L itu pastinya punya manual book berbahasa Indonesia. Oke, ini produknya. Jadi kita dibawain bonus beberapa mata bor. Nah, ini bonusnya ya. Kita dibawain 5 buah bor HSS untuk besi, dan ini ukurannya dari 3 mm sampai ke 10 mm. Ada 5 buah nih ya. Cukup lumayan untuk starter pack. Lalu kita dapat 2 buah mata obeng Philips atau mata obeng plus, bolak-balik ya. Jadi ada 4 mata di sini. 1, 2, 3, 4. Lumayan ya. Oke, selanjutnya kita dapat 2 buah baterai lithium 12 volt yang mana bentuknya cakep sekali, kokoh, dan saya suka dengan desainnya. Dia ada aksen kuningnya ya di bagian base-nya. Ada tulisannya 12 volt di sini. Dan desain seperti ini pastinya akan bikin produk kita kelihatan lebih maco ya dan lebih garang nih teman-teman. Oke, kita dapat 2 ya. Yang satu udah nancep di produknya. Next, kita ada charger. Ini udah docking. Dan untuk speknya dia outputnya 1 ampere 12 volt, sehingga untuk mengisi satu baterai ini ya, dia paling tidak butuh waktu sekitar 2 jam. Itu kalau dari 0 sampai full ya. Oke, kita singkirkan semuanya. Langsung kita bahas ke unitnya. Oke, desainnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ini desainnya simple, lalu apa ya, kelihatan kokoh, compact, dan kalau kita lihat ukuran head dan juga bodinya, ini saya rasa ya termasuk yang cukup pesek ya teman-teman ya, walaupun nggak sepesek impact driver ya. Tapi untuk bor saya rasa ini cukup apa ya, cukup pesek.
Ya, bagus lah. Kalau dari desain saya suka, dan juga dari pemilihan material, finishingnya saya no komplain ya. Ini cakep bener. Lalu dari head sampai ke body, ini materialnya plastik yang premium dan tebel ya, kokoh gitu. Dan untuk handle-nya dari sini ya sampai ke bawah, ini full karet soft touch. Yang mana kalau kita genggam seperti ini nyaman sekali, nggak gampang selip ya, nyaman digenggam dan nggak bikin cepet capek. Apalagi bobotnya ini 855 gram, dimana kalau bobot segitu kalian bisa menggunakan unit ini untuk pasang-pasang galvalum ya. Jadi kalau kalian mau bawa ke atas kanopi ini cocok sekali ya, nggak makan banyak space dan juga bobotnya nggak terlalu berat. Nanti tinggal kita cek ya seberapa besar powernya, apakah layak untuk kita gunakan sebagai unit untuk pemasangan galvalum juga. Oke? Kalau secara fisik, desain dan juga bentuk, bobotnya ini sudah mantap ya. Oke, selanjutnya di bagian belakang ini ada tulisannya brushless motor warna putih dan kuning ya. Saya suka dengan kombinasi warnanya. Di samping-sampingnya ya, kanan kirinya ini ada lubang-lubang ventilasi udara untuk pendinginan motor brushless yang ada di dalamnya ya. Dari desainnya ini cukup kelihatan industrial ya teman-teman. Lalu di sini ada keterangan teknisnya dari tipe, lalu speednya, speed 1, speed 2 dan seterusnya ya. Lalu di sini ada brandnya Dolis. Di bagian atas ini ada selektor speednya. Kalau kalian gunakan speed 1, putaran maksimumnya di 500 rpm. Kalau kalian gunakan speed 2, putaran maksimumnya di 1800 rpm. Dan kalau kalian gunakan speed 1, dia itu berada di torsi maksimum ya, sampai 30 Nm. Nah, kalau kalian bayangkan 30 Nm itu cukup kuat untuk bikin skrup drywall seperti ini. Seperti ini patah dengan mudah nih kalau umpamanya real 30 Nm. Ya, saya lebih suka produk yang menampilkan spek realnya ya. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Misal ditulis 80 Nm, tapi realnya nggak sampai segitu. Ketika kita gunakan, keok juga. Kita tes aja ya nanti ya. 30 Nm-nya Dolis BD 636, ini apakah real? Lalu selanjutnya bagian caknya. Ini terbuat dari material plastik ya. Dan untuk sistem pengunciannya dia sudah menggunakan sapu tangan. Nah ini nih cocok nih untuk kalian kaum-kaum yang selalu ngeributin, masih pengencangan 2 tangan, nggak keren. ini jawabannya ya. Lalu untuk selektor torsinya ada di sini. Di sini teman-teman bisa lihat dia settingannya sampai di angka 21 ya. Jadi perpindahannya ini benar-benar terasa ini ya, kliki ya. Oke, jadi kalian bisa mengatur nih sesuai kebutuhan kalian. Kalian mau torsi yang gede atau torsi yang gampang dikendalikan. Jadi kalian tinggal pilih di selektornya ini teman-teman ya. Lalu kalau kalian pengen torsi maksimum untuk ngebor gitu ya, nah kalian bisa pasang di mode drill seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk reversible-nya ada di sini. Ini yang saya rasakan cukup presisi ya. Ini kalau berlawanan arah jarum jam, ini searah jarum jam. Lalu kalau kita taruh di tengah seperti ini untuk lock ya. Jadi nggak bisa di pencet-pencet. Oke. Oh ya, untuk ukuran dari caknya tadi belum saya sampaikan ya. Ini 10 mm. Tapi jangan khawatir kalau kalian membutuhkan ngelubangin kayu di atas 10 mm, kalian bisa gunakan auger atau hole saw. Oke, next. Di sini ada indikator kapasitas baterainya. Nah, ini ya. Ini ada 3 bar di sini. Berarti ya dia masih di atas 75% sampai ke 100%. Lalu kalau teman-teman lihat di sini ada LED. Ketika triggernya kita lepas, dia masih menyala ya untuk beberapa saat. Jadi kalau di tempat yang gelap, kalian masih bisa mengecek hasil bor atau hasil pekerjaan kalian, walaupun triggernya sudah kalian matikan seperti ini ya. Oke, mantap ya. Lalu untuk triggernya ini sudah variable speed yang saya rasa cukup nyaman dan juga dari segi responsifnya mantap.
Oke ya. Oke ya, benar-benar responsif. Dan kalau kalian pengen kontrol atau kendali ya, kalian gunakan speed 1 dan kalian rasakan smoothnya dari perpindahan putaran dari RPM rendah ke RPM tingginya. Nih ya. Semakin dalam kita pencet, dia akan semakin kencang RPM-nya. Speed 2 pun sama teman-teman ya. Cuman speednya dia akan lebih tinggi. Oke, nggak ada komplain ya, masalah fungsi-fungsi dasarnya ini sudah mantap sekali. Ya, sekarang kita akan tes berapa voltasenya dari baterai ini, lalu berapa RPM realnya. Oke ya, kita coba di speed 1-nya. Ya, dia di 450 RPM. Kalau di speknya berapa ya? 500 ya, 500 RPM. Tapi apakah gara-gara baterainya nggak full tadi ya? Coba kita pakai yang ini. Kita tes ya. Ya, ada kenaikan ya teman-teman. Dia di 460 RPM. Oke, lalu kita cek di speed 2-nya apakah sampai 1800 RPM sesuai dengan klaimnya. Oke, ternyata ada di 1500 RPM aja. Oh, ini ya, 1500 RPM. Tapi, tapi untuk saya 1500 RPM itu sudah cukup lah ya untuk mesin cordless. Rata-rata ya 1500 sampai 1600 RPM. Oke, sekarang kita cek untuk voltase real baterainya. Kita set di DC plus dan minus. Oke. Ya. Ini ya. 12,4 volt. Jadi kondisi baterai tadi itu sebenarnya memang sudah oke ya, udah full. Dan untuk voltasenya ini real ya. 12,4 volt sesuai dengan klaimnya. Untuk baterai yang tadi kita pasang nih, apakah 12, sekian volt? Karena ini belum saya cas ya teman-teman. Ya, jadi memang ada perbedaan tadi ya. Ini nggak penuh teman-teman. Dia 12,2 volt. Tapi secara keseluruhan ya memang ini baterainya real ya, real 12 volt. Tinggal kita cas lagi aja yang ini. Oke, untuk tes selanjutnya langsung aja ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang biasa ngerjain interior, nah saya akan tunjukkan gimana performanya untuk pengoboran plywood atau multiplex. Di sini ada contoh material plywood phenolic. Ini yang cukup keras ya. Jadi teman-teman kalau tahu ya, phenolic itu adalah papan atau plywood yang digunakan untuk pengecoran jalan tol ya. Ini materialnya. Jadi tebelnya dia itu 20 mm atau 2 cm. Di sini saya tumpuk 3 seperti ini sehingga ini ukurannya sekitar 6 cm teman-teman. Kita gunakan speed 1 dulu. Itu ya. Jadi 30 Nm itu sudah cukup untuk menembuskan skrup seperti ini ya. Kita coba speed 2. Sama ya. Ini ganas ini untuk tenaganya teman-teman. Jangan pandang 12 voltnya ya. Tembus. Jadi untuk phenolic atau plywood isi ya. Oke ya. Mantap nih. Oke, kita coba untuk mode penyekrupan. Kita coba pakai yang 5 ya.
Oke. Berfungsi dengan baik ya. Tapi ini masih over power, over torsi. Saya gunakan di di torsi nomor 3-nya. Oke. Jadi saya rasa untuk papan fenolik atau papan plywood, kalian cukup setting di power yang nomor 3 ya. Untuk torsi yang nomor 3. Nih. Mantap ya, untuk fungsi skrupnya secara power oke, secara kontrol juga oke. Untuk fungsi reverse-nya, push. Oke. Fungsi reverse nggak ada masalah. Oke ya, untuk kalian yang pengen tahu 30 Nm itu sekuat apa, ya, saya akan demonstrasikan menggunakan skrup drywall seperti ini. Ini kalau kita paksakan menggunakan torsi sekian 30 Nm itu ya, itu sudah cukup untuk bikin skrup ini patah, teman-teman. Oke ya, ini saya paksakan, patah dia ya. Ini ya teman-teman. Patah. Jadi seperti itu tenaga dari 30 Nm. Jadi saya rasa ya klaim dia ini real ya 30 Nm-nya. Sekarang untuk mengetes torsinya, di sini saya punya skrup roofing. Ini ukurannya 12,5 cm ya. Cukup panjang ya. Jadi langsung aja kita tes menggunakan Dolis BD 636. Material yang saya gunakan di sini adalah kayu mahoni ya, teman-teman. Yuk, langsung aja kita tes ya. Oke. Nggak ada kendala. Oke, 2. Tiga. Empat. 5. Ya, jadi jangan kalian remehkan ya baterai 12 volt. Kalau dia itu memang kelasnya di segmen yang seperti ini, apalagi garapannya Dolis ya, pastinya dia punya torsi yang benar-benar real, teman-teman. Yuk, langsung aja kita coba untuk fungsi reverse-nya. Kita keluarkan baut roofing-nya ya. Panas ya untuk skrupnya, panas sekali ini ya teman-teman. Nah, kalau skrupnya sampai panas, apakah mesinnya panas juga? Kita tes ya menggunakan termometer. Untuk bodinya 39 derajat Celcius, sorry gak jelas ya. Oke ya, kita tembak di bodinya. Dia berada di 43, 45, ya segituan lah ya. Jadi nggak sampai 50 derajat. Saya rasa ini masih suhu yang cukup normal.
Mengingat barusan kita tes di tes torsi yang cukup ekstrim ya. Untuk bagian dalamnya dia berada di 42 derajat. Oke lah ya. Mantap nih. Sekarang kita lanjut gimana performanya kalau untuk pekerjaan mengebor atau memasang galvalum ya teman-teman. Nah, biasanya kan kita gunakan besi hollow galvalum. Nah, sekarang kita gunakan galvanis. Ini pipa galvanis dengan tebal 1,2 mm, sehingga ini ya pastinya lebih tebal daripada pipa galvalum pada umumnya. Ya. Oke. Kita tes ya. Ya, gampang sekali. Oke. Ya, ini barusan kita gunakan speed 1 ya. Kita gunakan speed 2 supaya lebih cepat lagi nih. Oke. Ya. Oke teman-teman, untuk pipa galvanis ini nggak ada masalah sama sekali ya. Mantap. Jadi dengan ukuran sekompak ini, kalau kalian kombinasikan dengan head pendek seperti ini ya, pastinya kalau kita bawa untuk pasang-pasang atap galvalum ini nggak akan merepotkan ya kalau kita taruh di saku atau kita taruh di tool bag. Ini mantap sekali. Oke. Selanjutnya kalau kita butuh lubang yang di luar kapasitas dari caknya, itu biasanya kita gunakan mata bor auger seperti ini atau mata bor kipas ya. Tapi saya rasa lebih berat kerjanya mata bor auger ya. Apalagi untuk mata bor ini yang kita gunakan, ini ada self drilling bitnya. Jadi dia itu ada ulirnya seperti ini. Jadi tanpa kita tekan pun dia akan masuk dengan sendirinya karena dia ada ulir deratnya ya teman-teman. Sehingga ya kalau bornya ini nggak kuat torsinya, ya pastinya dia akan macet, atau kalau dia masih belum brushless, dia langsung kebakar ya. Yuk langsung aja kita tes. Ini ukuran diameternya 16 mm. Yuk kita tes ya. Oke, ringan sekali. Ini saya gunakan speed 1. Ini adalah mode torsi. Oke. Oke. Oke ya, mantap ya. Jadi speed 1 itu kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Dia nggak butuh speed kenceng, tapi dia butuh torsi yang tinggi. Sekarang kita tes aja ya, apakah speed 2-nya ini cukup mumpuni? Oke, ternyata speed 2-nya pun torsinya sudah cukup kuat untuk pengoboran mata bor auger 16 mm. Kenceng ya. Oke, macet barusan. Kalau kalian mau menggunakan torsi yang tinggi, memang harus kalian set di speed 1. Oke teman-teman, tesnya ini benar-benar melelahkan ya, sampai keringetan kita. Dan saya rasa dari speed sudah oke, dari segi torsi sudah mantap sekali, dari segi harga saya rasa
ini penawaran yang cukup menarik ya. Karena dengan kualitas unit seperti ini, performanya pun bagus, didukung dengan garansi 2 tahunnya, ini sudah keren sekali. Apalagi kita dapat 2 buah baterai. Dan serangkaian pengetesan tadi, kita hanya menggunakan 1 baterai. Dan di indikatornya masih kelihatan ya, bahwa dia masih full teman-teman ya, 3 bar. Dan saya rasa dengan beberapa tes tadi, ya saya jadi berubah pikiran ya, atau berubah mindset ya, bahwa nggak semua mesin cordless 12 volt itu letoy tenaganya. Ya, ini dibuktikan ya. Dia bahkan saya rasa masih bisa bersaing kalau dibandingkan dengan voltase-voltase yang di atasnya. Misal 16,8 volt, ya saya rasa ini masih bisa ditandingkan teman-teman. Oke ya, jadi itu semua pendapat saya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian pengen membeli unit ini, bisa cek di kolom deskripsi. Saya cantumkan linknya di situ teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe DND Workshop.